Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai jihad dalam Islam. Pertama-tama mari kita perkenalan dulu ya teman-teman. Kenalin di sini aku sebagai penanya dan Bagas Juliantoro sebagai narasumber pertama, Aisyah Dwi Pratiwi sebagai narasumber kedua. Untuk Kak Bagas Juliantoro nih, boleh perkenalan dulu dari fakultas mana, jurusan, dan tempat tinggalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Juliantoro. Saya biasa dipanggil Bagas. Saya lahir di Cirebon pada tanggal 7 Juli 2003 dan saya bertempat tinggal di daerah Pare, Kabupaten Kediri. Dari jurusan mana nih, Kak? Oh, saya berasal dari jurusan Sastra Arab. Oh, keren dong, jago bahasa Arab. Nah, untuk Kak Aisyah sendiri nih, dari jurusan mana, Kak? Iya, jadi perkenalkan nama saya Aisyah Dwi Pratiwi, biasa dipanggil Aisyah. Alamat di Kabupaten Tulungagung, mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih. Wah, keren juga ya. Sama dong, kayak aku juga dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, jadi hari ini kita kan mau ngebahas tentang jihad dalam Islam nih. Ada nggak sih kayak kejadian atau peristiwa di daerah kalian yang ada sangkut pautnya dengan jihad? Ini mau Bagas dulu atau aku dulu nih? Aisyah dulu deh. Oke deh. Jadi tadi kan aku udah bilang ya, alamat aku di Kabupaten Tulungagung. Nah, kebetulan di Tulungagung itu pada bulan Maret kemarin ya, kalau nggak salah, tahun 2021, itu ada sebuah peristiwa ya, di mana peristiwa itu adalah peristiwa penangkapan terduga teroris. Nah, kebetulan terduga terorisnya itu memang ditangkap di salah satu daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu daerah Rejo Tangan. Menurut data yang sudah saya lihat tadi ya, keberadaan teroris itu diduga adalah anggota dari aliran JAD atau Jamaah Ansarut Daulah. Nah, aliran ini adalah sebuah kelompok militan Indonesia yang dilaporkan memiliki kaitan dengan pengeboman Surabaya pada tahun 2018 dan pengeboman Makassar pada tahun 2021. Kemudian juga dari data yang saya lihat, kedua teroris yang ditangkap itu membawa sebuah barang bukti berupa 2 pucuk senjata api rakitan dan juga buku tentang fikih jihad, begitu. Dan juga kejadian tersebut dianggap meresahkan ya Kak, karena menurut pihak terkait, terduga teroris tersebut ada kaitannya dengan kejadian pengeboman di Gereja Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret 2021. Tentu saja hal itu juga meresahkan bagi masyarakat sekitar sana ya Kak, karena ya itu tadi, mereka khawatir, apalagi masyarakat awam kan ya yang tidak tahu apa-apa. Tentu saja mereka merasa khawatir atas keberadaan terduga teroris tersebut. Ya mungkin begitu kurang lebihnya. Iya, betul sekali Kak Aisyah. Sekarang ini banyak banget ya kejadian kayak teroris gitu. Bahkan ada di suatu tempat ibadah dari suatu agama, tiba-tiba diserang seperti ada kejadian bom, seperti itu. Nah, itu sangat meresahkan ya, apalagi bagi warga sekitarnya juga. Dan menurut saya sendiri, sebenarnya Islam sendiri memperbolehkan adanya jihad, tapi dalam jalan yang benar. Nah,
untuk masalah seperti teroris itu sendiri, menurut saya kurang benar ya, karena dari pihak lawan atau dari agama tersebut tidak ada penyerangan terhadap agama kita, tetapi mengapa dari oknum-oknum itu melakukan penyerangan. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri tidak diperbolehkan hal seperti itu. Kita diperbolehkan untuk melawan apabila dari lawan sendiri melakukan perlawanan terhadap kita. Seperti itu. Nah, jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Menurut kalian sendiri, apa yang dimaksud dengan jihad secara konstekstual? Untuk Aisyah, boleh dijawab pertanyaannya? Ya, izin menjawab ya, maaf tadi masih ke unmute. Jadi, jihad secara konstekstual itu apa sih? Nah, jihad itu bagi sebagian orang selalu diasumsikan dengan kata perang. Dan perang itu sendiri dimaksudkan adalah perang yang berupa pembunuhan. Padahal makna jihad yang sebenarnya itu adalah melawan sesuatu yang menghambat tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang sudah dikatakan Kak Diva tadi ya, bahwa kita itu boleh berjihad melawan seseorang asalkan kita juga diserang oleh mereka begitu. Tapi kalau kita tidak diserang mereka, melainkan kita yang menyerang, itu namanya bukan jihad ya. Dan makna perang itu sendiri di zaman sekarang itu sudah tidak diartikan sebagai makna perang fisik berupa pembunuhan ya, tetapi lebih ke dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Mengapa demikian? Karena pada situasi saat ini umat Islam sudah dalam posisi aman dan tidak lagi dizolimi atau diserang seperti pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Aisyah. Untuk pertanyaan kedua nih, jihad dalam bidang pendidikan itu jihad yang seperti apa? Untuk Kak Bagas, boleh dijawab pertanyaannya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jihad dalam pendidikan itu jihad yang seperti apa sih? Jadi menurut pendapat saya, jihad dalam bidang pendidikan merupakan upaya yang serius dan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mukmin dengan segala modal yang dimilikinya demi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas yang diperuntukkan bagi umat Islam dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syariat demi menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bagas. Untuk pertanyaan ketiga nih, bagaimana implementasi jihad dalam bidang pendidikan tersebut? Nah, ya, jadi bagaimana implementasi jihad dalam bidang pendidikan? Nah, jadi di dalam bidang pendidikan ini ada sangkut pautnya dengan orang tua, guru, dan juga pemerintah. Jadi, gimana sih implementasinya jihad dalam pendidikan itu? Yang pertama adalah dari peran orang tua, yaitu untuk merealisasikan tanggung jawab sebagai orang tua dalam pendidikan. Orang tua perlu berjihad, yakni berupaya sekuat tenaga dengan kemampuan yang dimiliki untuk membangun pendidikan yang baik dan tepat bagi anak-anaknya. Nah, adapun ikhtiar tersebut yang dapat dilakukan adalah dengan 1. Senantiasa mendoakan anak, 2. Menjadi teladan yang baik, dan 3. Memberikan pendidikan yang tepat. Yang keempat adalah dengan membangun lingkungan yang baik dan menjauhkannya dari lingkungan yang buruk. Kemudian, ada juga peran dari guru dalam mendukung jihad di bidang pendidikan ini. Yang dapat dilakukan, ikhtiar yang dapat dilakukan seorang guru diantaranya adalah yang pertama, penguasaan terhadap materi ajar secara komprehensif. Yang kedua, penguasaan terhadap strategi pendidikan Islam yang meliputi pemahaman tentang tujuan, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga, penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan. Yang keempat, pemahaman tentang perkembangan anak. Yang kelima,
penguasaan dalam menggunakan berbagai media atau teknologi sebagai sarana pendidikan. Kemudian yang terakhir nih, ada kontribusi dari pemerintah, yaitu adalah jihad harta dalam pendidikan. Nah, jihad harta dalam pendidikan yaitu dengan menafkahkan atau memberikan harta benda yang dimiliki untuk mencari ridho Allah guna terselenggaranya kegiatan pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Adapun bentuk-bentuk yang dapat dilakukan yaitu berupa: 1. Mempersiapkan dana bagi kepentingan guru-guru yang berkualitas agar mereka tercukupi kehidupannya dan fokus untuk mendidik generasi muda muslim. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga, memberikan biaya pendidikan bagi generasi muda muslim berbakat untuk pengembangan dirinya agar menjadi pribadi berkualitas sehingga dapat bermanfaat bagi umat manusia kelak. Kurang lebih seperti itu ya, Kak. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Selanjutnya, aku ada pertanyaan nih buat Kak Bagas. Apa yang dimaksud dengan jihad dalam bidang ekonomi? Baik-baik. Jadi salah satu jihad itu adalah jihad dalam bidang perniagaan. Perniagaan adalah jihad yang sangat dituntut oleh Islam. Ia dilihat sebagai salah satu fardu kifayah yang mampu meningkatkan penguasaan ekonomi orang Islam. Ekonomi yang mantap adalah keperluan utama untuk membolehkan umat Islam terus bersaing dalam keadaan dunia sekarang ini. Jadi seperti ini. Terima kasih. Apabila seperti itu, bagaimana implementasi jihad dalam bidang ekonomi yang benar? Iya, jadi gimana sih implementasi jihad di bidang ekonomi yang benar? Jadi Islam itu mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi hidup mereka. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmat. Oleh sebab itu, setiap insan hendaknya menyadari dan menghayati bahwa setiap kegiatan menjalankan kerja yang halal adalah wajib baginya dan harus dimulai dengan niat ibadah. Jadi, kesimpulannya adalah dalam mencari atau menerapkan implementasi jihad dalam ekonomi yang benar itu adalah dengan mencari rezeki yang halal, begitu ya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan jihad dalam bidang sosial dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Saat ini umat Islam itu sedang mengalami berbagai masalah sosial, seperti ada kemiskinan, ada keterlantaran, kebodohan, ancaman disintegrasi, krisis akhlak, narkoba, korupsi, ada juga kriminalitas, ketidakadilan dalam sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan masih banyak lagi. Sasaran utama jihad sosial adalah penyelesaian berbagai persoalan tersebut, meskipun tidak 100% dapat terselesaikan dengan tuntas. Mengentaskan kemiskinan dan keterlantaran, menghilangkan kebodohan, pemberantasan narkoba dan korupsi, mencegah disintegrasi, dan penyelesaian masalah sosial lainnya adalah tugas yang mulia. Semua aktivitas tersebut bisa menjadi jihad, asalkan dalam rangka fisabilillah. Mengentaskan kemiskinan adalah jihad. Memberdayakan kaum mustadifin juga jihad. Pemberantasan korupsi adalah jihad. Semua aktivitas sosial di atas merupakan jihad, asalkan dengan keteguhan hati dan niat yang ikhlas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian yang harus diperhatikan adalah upaya penyelesaian berbagai masalah sosial tersebut. Tentunya membutuhkan ide dan gagasan yang luar biasa dan sungguh-sungguh agar efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih. Oke, jawaban yang sangat bagus Kak Bagas.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan jihad dalam bidang keagamaan? Iya, pertanyaannya menarik sekali ya, jihad di bidang keagamaan. Nah, ini kalau ditelusuri lebih dalam ya, ini banyak konflik sih sebenarnya yang terjadi di negara kita tentang jihad keagamaan ini. Iya, Mengapa? benar sekali. Iya, karena ini tuh sering disalahartikan begitu loh. Jadi jihad di bidang keagamaan itu yang bagaimana? Menurut saya, jadi agama Islam itu adalah ajaran agama yang memperjuangkan arti penting perdamaian. Kaitannya dalam jihad beragama adalah dengan membela agama Islam yang berpedoman pada kebajikan dan kebenaran, selalu berada di jalan Allah, dan tidak menyalahartikan arti dari jihad yang sebenarnya. Jadi dalam bidang keagamaan ini, jihad itu dimaksudkan memang untuk membela agama ya, membela agama dan keyakinan kita, akan tetapi dalam hal membela agama tersebut juga harus dilandaskan pada kebajikan dan kebenaran yang sesuai dengan syariat agama kita. Tidak boleh disalahartikan dengan bahwa jihad itu dilakukan untuk apa ya, kayak istilahnya kita tuh mengajak saudara non-muslim untuk masuk Islam, tetapi cara mengajaknya itu juga harus dengan cara yang benar, tidak dengan cara melakukan pembunuhan atau kekerasan-kekerasan yang lain begitu. Kurang lebih begitu ya, Kak. Nah, kalau begitu bagaimana implementasinya jihad dalam bidang keagamaan tersebut? Nah, ya seperti yang sudah saya katakan di maksud dari jihad keagamaan itu apa. Jadi saya katakan kan kalau jihad keagamaan itu memang adalah membela agama kita ya, untuk mengajarkan kepada saudara-saudara yang non-muslim untuk mau atau agar mereka itu bisa menjadi seorang muslim begitu ya. Tetapi juga harus diimplementasikan, dilakukan dengan cara yang benar, tidak dengan cara kekerasan atau perang yang berlatar belakang fisik seperti pembunuhan, pengeboman, dan lain-lain. Itu tidak boleh ya seperti itu. Jika kita mau mengajak saudara-saudara kita muslim untuk menjadi seorang muslim, kita harus melakukan dengan cara yang benar, yaitu salah satunya dapat dilakukan dengan syiar agama atau dakwah. Jadi kita menyebarkan agama Islam melalui syiar-syiar dan dakwah-dakwah, bisa dilakukan dengan secara langsung atau di sosial media begitu. Jadi kita tetap menyebarkan agama Islam, tetapi kita tidak merugikan mereka yang bukan Islam gitu. Jadi ya begitu menurut saya. Benar sekali, Aisyah. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, menurut kalian bagaimana cara pencegahan radikalisme? Baik, jadi beberapa upaya yang dapat mencegah paham radikalisme diantaranya adalah kita dapat membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. Kemudian kita juga dapat mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Bisa juga dengan mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya ada upaya memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penyeramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Kemudian ada juga upaya memberdayakan lembaga pendidikan agama formal seperti RA, MI, MTS, dan MA, maupun lembaga pendidikan agama non-formal seperti TKI, TTI, DTA, dan pondok pesantren dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau siswanya. Bisa juga dengan pembinaan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme.
Bisa juga dengan menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam upaya mencegah paham radikalisme. Dilanjutkan dengan upaya seperti bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan FKUB dalam mewujudkan kerukunan agama. Melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Selanjutnya bisa juga dengan melakukan upaya pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, misalnya terhadap ex-napi atau teroris. Jadi upaya yang dapat dilakukan itu sangat banyak. Iya, banyak sekali ya Kak Bagas, nggak cuma satu, tapi ada 10 upaya yang bisa kita lakukan. Nah, aku udah nyiapin video tentang jihad pada masa kemerdekaan Indonesia nih. Kita bisa nonton bareng-bareng ya. Boleh Kak, boleh. Iya, bentar ya, aku share screen dulu ya. Oke. Yang dinanti selama ratusan tahun itu akhirnya datang juga. 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Udah ada suaranya kan ya? Suaranya masuk nggak? Masuk Kak. Oke, Sudah. lanjut ya kalau kayak gitu. Oke, lanjut. Sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Indonesia langsung mendapat cobaan yang berat. Tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik untuk mendorong tentara sekutu bekerja profesional, hanya mengurus tahanan saja, dan tidak mengutak-ngatik status kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap, dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hashim lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hashim juga meminta kiai-kiai utama NU melakukan sholat istihoroh. Salah satunya Kiai Abbas dari Puntet Cirebon, Jawa Barat. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hashim memimpin langsung pertemuan tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah para kiai utama NU, esok siangnya, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia
layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen resolusi jihad ditulis dalam huruf Arab Jawa atau pegon, ditandatangani Kiai Haji Hashim Asy'ari, disebarluaskan ke jaringan pesantren, tak terkecuali kepada komandan-komandan Laskar Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura. Dokumen resolusi jihad juga dimuat di sejumlah media massa pergerakan masa itu. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad dicetuskan, 6.000 tentara sekutu mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun terus memanas dan cenderung tak terkendali. Resolusi jihad NU telah memompa semangat perlawanan rakyat dan memicu terjadinya pertempuran hebat selama 3 hari di Surabaya. Tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945. Tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata. Pagi hari tanggal 30 Oktober, gencatan senjata ditandatangani pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun, sore harinya terjadi insiden di Jembatan Merah yang menewaskan orang nomor 1 tentara Inggris di Surabaya, Jenderal Malabi. Gencatan senjata pun langsung berakhir. Pengganti Malabi, Jenderal Robert Munser, mengultimatum Laskar Pejuang dan tentara Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Inggris paling lambat 10 November 1945. Jika tidak, Inggris mengancam akan membumi hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para komandan Laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, TKR, dan para santri marah besar. Seorang pemuda bernama Sutomo, atau yang dikenal dengan Bung Tomo, sowan kepada Kiai Hashim. Ia meminta izin kepada Kiai Hashim untuk menyiarkan dan menyebarluaskan resolusi jihad melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran 10 November membuat malu tentara Inggris. Target mereka menguasai Surabaya dalam waktu 3 hari tak terbukti. Bahkan di hari yang kedua, Inggris kehilangan Jenderal Robert Munser. Artinya, dalam 1 bulan menghadapi arek-arek Surabaya, mereka sudah kehilangan 2 jenderal terbaiknya. Perang Surabaya berlangsung selama 3 minggu. Takbir dan pekik merdeka menggema selama pertempuran berlangsung. Meski pada akhirnya Surabaya jatuh ke tentara Inggris, namun Inggris mengalami kerugian yang cukup besar. Ribuan serdadu terlatihnya tewas, termasuk 300 serdadu Gurkha Inggris dari India dan Pakistan yang membelot ke Indonesia.
setelah tahu lawan mereka adalah para ulama Islam dan santri yang sedang berjihad membela negaranya. Korban di pihak Indonesia sendiri, 60.000 tentara, laskar, para santri, sukarelawan, dan rakyat Surabaya gugur sebagai syuhada. Tanpa resolusi jihad NU, tidak akan ada peristiwa heroik 10 November 1945. Oke, videonya cukup menarik ya, Kak. Menarik banget di videonya. Tadi juga dikatakan kan membela negara gitu ya. Dari orang-orang kafir yang merintangi kemerdekaan. Itu emang Iya, diperjuangkan. harus Ya, diperjuangkan karena itu bentuk dari pembelaan terhadap negara kita juga. Iya, bener banget, Kak. Tapi balik lagi ke makna jihad di awal tadi, jadi jihad nggak selalu tentang perang, nggak selalu tentang seperti kasus teroris atau bom seperti itu. Banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan jihad itu sendiri. Nah, kita harap setelah adanya podcast ini, teman-teman di luar sana lebih paham tentang jihad yang benar dalam Islam itu seperti apa. Nah, karena waktunya terbatas banget ya Kak, jadi kita sudahi pertemuan ini. Terima kasih buat waktunya, buat Kak Bagas, Kak Aisyah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.